Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai presentasi kita hari ini. Ada 30 orang peserta, luar biasa, calon-calon orang sukses semua. Oke, Ini mari kita lihat. Selamat datang Bapak Ibu yang hadir pada perkenalan. Nah, hari ini adalah topik kita perkenalan sistem emas syariah dengan kuantum metal. Oke, seperti apa? Nah, tentu teman-teman pingin bertanya terlebih dahulu, apa sih hebatnya sistem kuantum metal? Apa sih keunggulannya? Nah, kita langsung pada keunggulan langsung dulu, ya. Kenapa keunggulan? Beberapa keunggulan di sini akan kita bahas. Yang pertama, hanya ada di sistem ini, artinya tidak ada di luar sana. Ya, hanya ada di sistem ini, Anda bisa dapat tambahan permodalan untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bilang, "Loh Pak, di luar sana ada kok sistem untuk tambahin modal untuk belanja beli emas, bisa dapat 10 kali lebih banyak juga seperti di bank syariah. Nah, yes, di luar sana ada. Tetapi yang membedakan kita, yang berbeda dan tidak ada tempat lain, yaitu di tempat kita itu tidak ada cicilan. Sementara di luar sana wajib cicil setiap bulan, kemudian di tempat kita tidak ada resiko lelang. Di luar sana kalau Anda tidak cicil, barang Anda dilelang, dijual paksa. Nah, di tempat kita tidak ada risiko lelang, tidak ada risiko uang hilang, dan kita bisa dapat keuntungan 10 kali lebih banyak Bapak Ibu. 10 kali lebih besar. Nah, ini dibandingin kita beli emas biasa. Oke, nah pastinya harga emas di sistem kita lebih murah daripada Bapak Ibu beli di toko. Ini keunggulan pertama dari konsep yang namanya GAE 10 Bapak Ibu. Ya, ini dari satu produk kita yang pertama. Jadi keunggulan ini tidak ditemukan di tempat lain. Kalau sekedar pinjaman modal di luar sana ada, tapi konsep tanpa cicilan dan tanpa risiko lelangnya, ini yang tidak ada. Oke, ini salah satu kelebihan kita. Kemudian, kapan dong kita kembalikan pinjaman modal ini? Yaitu nanti setelah kita jual emasnya, setelah kita untung, emasnya kita jual, untungnya buat kita 10 kali lebih banyak, permodalan yang tadi dipinjamkan kita harus kembalikan. Ya, banyak orang yang salah paham juga, orang tadinya berpikir, oh dikasih modal tanpa cicil berarti nggak perlu dikembalikan. Bukan, tetap dikembalikan Bapak Ibu, tetapi kita nggak ditagih cicilan sampai kita jual. Kapan kita jual ya kita yang menentukan. Nah, ini keunggulan pertama yang harus kita sampaikan dulu. Secara garis besar dulu. Oke, selain itu ada keunggulan lain juga yang tidak terdapat di luar sana, hanya ada di sistem ini, yaitu Anda bisa dapatkan uang tunai dengan konversi emas Anda tanpa harus jual emasnya. Jadi misalnya Anda udah nabung emas, udah ngumpul nih, emasnya udah terkumpul, tiba-tiba sekarang butuh uang tunai nih. Nah, tapi mau jual emasnya sayang, ya udah kumpul, udah tabung sekian lama. Nah, Bapak Ibu nggak perlu jual emasnya, tapi bisa ambil uang tunai, titipkan emasnya. Nah, mungkin akan ada yang bilang, oh kalau gitu mirip gadai dong di luar sana. Ya, ada kemiripan, tetapi yang membedakan lagi kita yaitu tidak ada cicilan, tidak ada tagihan cicilan, tidak ada resiko lelang. Anda tidak cicil 10 tahun pun barang Anda tidak akan dilelang, tetap aman tersimpan di sistem kita, tidak ada bunga berbunga, tanpa beban, tanpa kontrak Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada cicilan Bapak Ibu nggak perlu pusing, nggak ada beban untuk mikirin mau setor setiap bulan. Nah di sini nggak ada beban, uangnya silakan pakai untuk kegunaan kita. Dan dengan konsep ini, karena nggak ada cicilan, nggak ada beban, kita bisa punya banyak tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih Bapak Ibu. Nah, ini dahsyatnya. Ya, caranya step by step nanti kita akan jelaskan pada presentasi berikutnya. Oke, selanjutnya hanya ada di sistem ini juga Anda bisa menjadi pedagang emas atau pebisnis emas. Ya, jadi sepertinya layaknya kalau pedagang itu kita punya toko emas. Tapi di sini penghasilan kita tanpa batas, kita punya sistem yang handal yang tidak dimiliki oleh toko emas, dan tidak perlu bayar biaya franchise untuk punya sistem perdagangan emas. Dan Bapak Ibu nggak perlu stok emas di sini. Nggak perlu keluar modal banyak untuk sediakan stok emas supaya bisa dagang. Sama sekali nggak perlu. Kok bisa di sini nggak ada perlu stok emas? Karena perusahaan kita sudah bantu kita sediakan stok ribuan ton emas Bapak Ibu. Jadi bukan stok dikit-dikit, tapi ribuan ton emas Bapak Ibu mau jual berapa banyak pun boleh.
Nah, kita nggak perlu keluar duit sendiri untuk stok emasnya. Kemudian tanpa perlu sediakan toko, kita bisa jualan, bisa dapat keuntungan, tanpa perlu gaji karyawan, penghasilan kita bisa tanpa batas di sini Bapak Ibu. Nah, inilah poin-poin yang unggul yang ada di sistem kuantum metal yang tidak ada Anda temukan di tempat lain. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu kepingin tahu lebih dalam, mari kita jelaskan penjelasan produk ini satu persatu dengan membandingkannya dengan konvensional di luar sana agar kita lebih mudah memahami. Oke, yang pertama, apa yang ditawarkan oleh kuantum metal kepada kita semua? Ya, tentunya penawarannya adalah emas Bapak Ibu. Tetapi bukan seperti emas biasa yang ada di toko. Ya, tentu ada kelebihan. Ya, barang emasnya memang sama dengan emas yang ada di toko, tapi kita punya kelebihan yaitu sistem yang bisa meningkatkan kekayaan kita, sistem yang bisa meningkatkan penghasilan kita. Ada 4 sistem. Yang pertama namanya Gold Storage Account atau GSA. Di sini adalah tempat penyimpanan emas yang aman, gratis, dan berasuransi. Kemudian kita punya GCA, Gold Convert Account. Emas yang kita simpan, seandainya kita butuh uang tunai, kita bisa konversikan jadi uang tunai tanpa ada beban cicilan, tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang. Yang ketiga, ini secara ringkas dulu ya, nanti kita kupas detail satu persatu. Yang ketiga, adanya Gold Asset Enhance, yaitu bantuan pembiayaan atau permodalan untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Nah, tanpa cicilan juga tentunya. Dan yang keempat, keunggulan daripada fasilitas yang diberikan adalah peluang menjadi pebisnis emas. Ya, bukan sekedar pedagang tapi pebisnis emas. Tanpa biaya franchise, tanpa modal, tanpa stok emas, tanpa toko, dan Anda sudah mendapatkan sebuah sistem yang terbukti bisa mendapatkan penghasilan sangat banyak. Yaitu orang yang memperkenalkan sistem ini ke saya, penghasilannya udah mencapai 500 juta sampai 1 miliar per hari Bapak Ibu. Per hari 500 juta sampai 1 miliar. Sekali lagi Bapak Ibu tidak salah dengar. Nah, sistem ini udah terbukti, nanti kita akan kupas kok bisa. Nah, kita akan perkenalkan kepada Bapak Ibu satu persatu step by step. Oke, sekarang kita perkenalkan dulu produk pertama yaitu GSA, Gold Storage Account Bapak Ibu. Nah, persamaannya adalah, supaya Bapak Ibu mudah memahami, kita lihat persamaannya dulu. Sama-sama kita beli emas fisik. Seperti Anda beli emas fisik di toko emas. Itu GSA. Jadi, Anda bayangkan, oh GSA itu beli emas. Yes, GSA itu beli emas. Lantas bedanya apa? Nah, mari kita lihat bedanya. Kalau kita beli di GSA, beli emas di sistemnya Quantum Metal, kita dikasih teknologi digital ya untuk mempermudahkan kita bertransaksi dan kita diberikan tempat simpanan emas secara gratis. Nah, kalau kita beli di toko, nanti biasanya kan emasnya kita bawa pulang. Itu ada resiko hilang, ada risiko dicuri, ada risiko kita lupa taruhnya, ya kan? Nah, kalau kita jumlah banyak kita titip di deposit box, oh kena biaya lagi. Sementara di sini tempat penyimpanannya gratis, aman dan berasuransi Bapak Ibu. Dan kemudian kalau kita beli lewat Quantum Metal, itu selisih di market harganya hanya 7% selisih jual belinya, ya. Kemudian di sini dengan ada teknologi kita lebih mudah kita bertransaksi jual beli, nggak perlu balik ke toko lagi, cukup dari handphone Anda bisa jual, emasnya masuk ke rekening uangnya. Dan kita saat jualan kita mengikuti harga market dunia, tidak ada potongan, jadi kita dapat nilai penjualannya sesuai harga market emas di dunia, dan kita bisa konversikan tunai kalau butuh uang tunai tanpa cicilan, dan bisa digunakan untuk transfer atau transaksi dengan emas, bayarnya dengan emas. Jadi Bapak Ibu pengen belanja, pergi ke sebuah toko yang nanti sudah menerima pembayaran dengan GSA, Bapak Ibu bisa bayar pakai emas. Misalnya beli beras, beli perabot, beli televisi, elektronik, nah Bapak Ibu bayarnya pakai emas Bapak Ibu, pakai GSA ini. Nah di Malaysia sudah ada Melakat Mall yang menerima 100% pembayaran pakai emas apabila Anda belanja di mall tersebut. Nah, kita bandingkan nih sistem GA dengan belanja di toko emas.
Kalau kita beli emasnya di toko emas, barangnya kita bawa pulang, kita simpan sendiri, ada resiko hilang. Kalau kita numpang di deposit box, ada biaya. Sementara di sini kita tidak perlu ada biaya, Bapak Ibu. Ya, jadi simpanannya gratis, aman, dan berasuransi. Kalau kita beli di toko emas, selisih nilai jual belinya 11%, karena markup 11% dari harga market dunia. Sementara di Quantum Metal hanya selisih 7%, berarti beli emas di sistemnya QM lebih murah. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami dulu. Ya, kemudian kalau di toko emas saat mau jual kita harus pergi ke toko lagi, bawa lagi barangnya ke toko, sementaranya di GSA dari handphone aja sudah uang masuk di rekening. Dan kalau jual di toko emas, Anda kena markdown, kena potong lagi dari harga market dunia. Ya, Anda kena potongan lagi saat Anda jual. Sementara tempat kita tidak ada potongan, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lebih untung ya karena nggak ada potongan. Kemudian kalau seandainya Anda ingin konversi tunai, ingin ambil uang tunai tapi nggak mau jual emasnya, maka di sistem kita Bapak Ibu bisa konversikan ya tanpa harus gadai. Ya, tapi kalau di toko emas itu Bapak Ibu hanya bisa masukkan ke gadai. Nah, yang jadi masalah kalau di gadai Bapak Ibu wajib bayar cicilan, wajib bayar bunga atau perpanjang kontrak setiap kontrak selesai. Dan di sistem gadai ada resiko lelang apabila Bapak Ibu tidak mampu bayar cicilan atau perpanjangan kontrak. Sementara di sistem kita semua itu tidak ada risiko cicilan, tidak ada risiko juga, tidak ada kewajiban untuk cicil dan tidak ada risiko lelang. Nah, ini yang membedakan. Nah, sementara kalau emas yang kita beli di toko tidak bisa digunakan untuk transfer atau sebagai alat bayar apabila Anda belanja. Ya, Anda hanya bisa simpan lalu jual lagi. Tapi di tempat kita, Bapak Ibu simpan emas bisa juga untuk bayar sebagai alat belanja. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang mendasar dulu. Beli emas di GSA, di Quantum Metal dengan beli di toko. Ya, selain lebih murah, lebih mudah, lebih aman penyimpanannya dan bisa digunakan sebagai alat transaksi. Oke, selanjutnya kita lihat perbedaan produk kedua. Produk kedua namanya GCA, Gold Convert Account. Nah, ini yang kita namakan apabila Anda mau uang tunai, nggak mau jual emasnya, Anda bisa ambil uang tunai, titipkan emasnya tanpa perlu jual. Nah, program ini mirip dengan yang lain. Adakah kemiripan? Ada, yaitu mirip dengan sistem gadai. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke pegadaian, Bapak Ibu mungkin sudah mengerti seperti apa konsep gadai. Taruh emas, Anda ambil uang tunai juga. Nah, ini sama di sini juga emasnya titip, Anda boleh ambil uang tunai. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan kalau di sistem kita Gold Convert Account ini, pada saat Anda ambil uang tunai, Anda tidak ditagih untuk cicil, Anda tidak disuruh tebus, tidak ada kontrak, dan tidak ada resiko lelang sama sekali. Jadi walaupun Anda titip emasnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kapanpun tidak akan dilelang barang Anda, dan Anda tidak perlu cicil 1 rupiah pun, Bapak Ibu. Enak nggak tuh, uang tunai bisa Anda bawa, Anda nggak ada tagihan. Ya. Dan ada manajemen fee 3,5% per tahun, ya ini sangat kecil dibandingkan dengan Anda melakukan gadai ataupun pinjam di bank. Kemudian tidak ada kontrak, artinya kapan aja Anda mau tebus, Anda bisa terminate kapan saja Anda mau jual emasnya, Anda bisa jual. Ya, Anda yang menentukan, ya bukan orang lain yang menentukan, karena emas Anda punya, Anda yang menentukan kapan Anda mau jual. Tunggu harga emas naik baru Anda jual, Anda ambil lagi keuntungannya, baru dihitung pengembalian uang yang sudah Anda ambil. Nah, dengan konsep ini, semakin banyak Anda konversikan emas itu, semakin banyak tabungan emas Anda, Bapak Ibu. Ini dahsyatnya. Jadi, tanpa harus punya uang lebih. Nah, ini yang menarik. Tapi kalau kita bicara sistem gadai, ya kita bandingkan. Ini karena ada kemiripan, nah kita bandingkan perbedaannya. Sama-sama titipkan emas, gadaikan emas untuk ambil uang tunai. Ya, kalau kita hanya istilah konversi, kenapa? Karena kita tidak ada cicilan dan tidak ada kontrak. Tapi kalau di sistem gadai, Bapak Ibu harus cicil, harus bayar perpanjangan setiap kontrak atau tebus lunasi. Kalau kita nggak perlu tebus lunasi, tidak perlu bayar perpanjangan kontrak sama sekali, dan tidak ada resiko lelang. Tapi kalau di sistem gadai, Bapak Ibu harus
ada risiko lelang apabila cicilan tidak sanggup dan tidak sanggup diperpanjang. Maka terpaksa barang Anda dijual paksa atau dilelang. Dan ada bunga atau jasa titip di sistem gadai 11% sampai 15% per tahun, Bapak Ibu. Sementara di tempat kita hanya 3,5%. Di sistem gadai ada kontrak, di tempat kita tidak ada kontrak. Nah, kalau di sistem gadai semakin banyak Anda melakukan gadai pinjaman, semakin besar beban Anda harus cicil setiap bulan. Semakin besar beban cicilan, suatu hari Anda nggak mampu cicil, maka risiko lelang terjadi, Bapak Ibu. Nah, inilah yang membedakan antara sistem kita, yaitu GCA dengan sistem gadai. Nah, dari perbandingan ini, Bapak Ibu memilih mana yang lebih baik? Apakah GCA atau sistem gadai? GCA, Pak. GCA. Oke, artinya sudah mulai paham. Selanjutnya kita lanjutkan keunggulan produk GAE. Nah, kalau di produk GAE ini atau Gold Enhance, mari kita lihat. Ya, ini adalah program pembiayaan atau permodalan untuk membeli emas fisik 10 kali lebih banyak. Artinya Anda cukup menyetor 10% aja DP. Nah, program ini juga ada di bank-bank syariah. Ya, di sistem syariah. Namun, mari kita lihat apa perbedaannya. Nah, jadi ada kemiripan, tapi tentu ada perbedaan. Oke, nah mari kita lihat perbedaannya. Kita bandingkan dulu. Oke, Gold Asset Enhance, Bapak Ibu. Selisih market hanya 3% saat kita beli emas. Kita hanya kena selisih 3% saja. Manajemen fee 3,5% per tahun saja. Dan ini tidak ditagih setiap tahun, kita hanya ditagih 1 tahun pertama saja. Dan yang menarik, pinjaman tadi tidak perlu dicicil, tidak perlu diangsur sama sekali. Jadi tidak ada tagihan harus cicil setiap bulan, ya nggak ada. Tidak ada risiko lelang juga seperti produk GCA tadi. Semua produk kita tidak ada kewajiban cicil dan tidak ada risiko lelang. Mari kita bandingkan dengan pembiayaan di bank. Ya, kalau di bank, Bapak Ibu kena selisih 11%. Sementara di kita hanya 3%, artinya di kita beli lebih murah. Kemudian di bank itu ada fee atau bunga 10% lebih per tahun. Sementara kita hanya 3,5% dan tidak ditagih setiap tahun. Di bank Anda wajib cicil setiap bulan, Bapak Ibu. Wajib hukumnya, kalau nggak cicil maka emas Anda dilelang. Nah, ini resikonya. Nah, inilah GAE. Jadi sama-sama dapat pembiayaan, dapat emas lebih banyak, tetapi dari tempat kita sama sekali nggak ada cicil, sehingga nggak ada beban buat kita. Kita hanya tunggu harga emas naik, kita jual, kita dapat untung 10 kali lebih banyak. Sementara di sistem bank Anda harus cicil. Tidak peduli harga emas naik atau turun, Anda wajib cicil kalau di sistemnya bank. Oke, nah ini poinnya. Mana yang lebih menguntungkan, Bapak Ibu? Boleh respon? Halo, ada orang? Silakan Ya, jangan. Pak. Ya, jangan Ya, malu-malu. Ya, jangan malu-malu merespon ya. Kita harus belajar sama-sama dua arah. GAE. GAE lebih menguntungkan karena tidak ada beban sama sekali. Kita sama-sama dapat permodalan. Oke, selain itu Bapak Ibu, kita bandingkan bisnisnya, peluang bisnis. Kita juga dapat peluang bisnis di samping dapat konversi emas, di samping dapat pembiayaan. Kita pun dikasih sebuah peluang bisnis untuk menjadi pedagang emas. Ya, persamaannya mirip dengan toko emas, yaitu sama-sama jual produk emas. Itu persamaan kita. Produknya sama, yaitu sama-sama produk emas, tapi kita punya satu sistem yang membedakan. Yang pertama, kita tidak perlu bayar modal franchise, tidak perlu keluar biaya untuk beli franchise, untuk beli sistem. Kemudian penghasilan kita besar tanpa batas, Bapak Ibu. Tentunya harus dibangun dulu bertahap. Tidak ada perlu stok barang emasnya karena stok barangnya sudah disediakan oleh perusahaan kita. Tugas kita tinggal memasarkan saja. Oke, tidak perlu toko dan tidak perlu gaji karyawan. Otomatis tidak ada biaya sama sekali, maka otomatis bisnis ini tidak ada risiko karena kita tidak mengeluarkan uang untuk menjalankan bisnis. Kita tinggal jalankan saja. Ya, kita udah dikasih sistem. Nah, kita tinggal kerja untuk bangun sistemnya supaya penghasilan kita bisa menjadi besar. Nah, mari kita bandingkan dengan toko emas yang di sebelah kanan ini. Kalau Bapak Ibu bukan dari keturunan orang tua yang pedagang emas, nah biasa kita nggak ngerti strategi jual beli emas, kita harus beli franchise, Bapak Ibu.
Beli franchise, Bapak Ibu boleh Google 500 juta untuk 5 tahun Bapak Ibu. Untuk bisa memahami cara jadi pedagang emas. Ya, bukan pebisnis emas ya, tapi hanya sekedar pedagang emas. Yaitu apa beda pedagang dengan pebisnis? Kalau pedagang Bapak Ibu harus jual langsung. Bapak Ibu yang kerja sendiri. Menjual. Nah, dapat untung dari selisih, nah itu hasil Anda. Tapi kalau pebisnis, Bapak Ibu bukan sekedar dagang. Bapak Ibu bisa jadi pedagang sekaligus punya sistem untuk bisa passive income. Untuk bisa kerja tim. Nah, tapi kalau pedagang harus kerja pribadi. Tapi pebisnis, Anda bisa punya sistem kerja tim. Dan Anda semakin lama tim Anda semakin besar, penghasilan Anda akan semakin besar luar biasa. Oke, kemudian di toko emas penghasilan Anda harus tergantung modal Anda. Ingin hasil besar, modalnya juga harus besar. Sementara di tempat kita penghasilan tanpa batas, tanpa modal Bapak Ibu, tanpa perlu stok barang. Sementara di toko emas Bapak Ibu perlu stok barang emasnya ya untuk pajangan Anda di toko. Oke, sementara di tempat kita tidak ada risiko. Kita tidak perlu stok emasnya karena perusahaan kita yang sediakan stok emas. Nah, kalau yang namanya di toko ya otomatis perlu sewa toko, perlu bayar karyawan ya. Itu juga risiko Bapak Ibu. Dan di toko emas Anda hanya sebatas pedagang, Anda tidak diberikan sebuah sistem untuk pebisnis emas, Anda tidak bisa membangun jaringannya, Anda tidak bisa passive income, Anda hanya active income kalau sebagai pedagang. Nah, inilah perbandingan bisnis emas di Quantum Metal dengan Anda melakukannya secara konvensional di toko, di pasar. Oke, mana yang lebih baik dan menguntungkan? Jadi pebisnis emas di QM atau di toko secara konvensional? Member QM, Pak. Oke. Jadi ini adalah peluang dahsyat Bapak Ibu, bukan peluang multi level, bukan peluang murahan. Ya, Anda ini jauh lebih hebat, lebih top daripada yang punya toko emas Bapak Ibu. Mungkin kita kalau lihat toko emas tuh kita bilang, wah enak ya orang udah jadi toko emas itu biasanya dia kaya. Nah, kaya karena modalnya gede Bapak Ibu, tapi untungnya belum tentu gede. Ya, tapi memang bisnis emas itu bisnis yang terbukti bertahan turun-temurun. Walaupun krisis moneter, walaupun inflasi, mereka nggak akan goyah Bapak Ibu. Bisnis emas ini bisnis yang tidak terpengaruh dengan krisis moneter. Malah pada saat terjadi krisis, mereka semakin kaya Bapak Ibu. Karena emas stok mereka itu mereka kumpulkan terus. Penghasilan mereka pun mereka jadikan emas. Mereka nggak simpan uang karena mereka tahu, orang pedagang emas tuh tahu betul bahayanya inflasi. Mereka nggak simpan uang. Mereka selalu perbanyak terus emasnya. Dapat untung, simpan emas lebih banyak lagi. Jadi uang mereka hanya pakai saat mereka perlu aja. Jadi mereka siapkan uang untuk perlu buat biaya dapur dan lain-lain aja. Nah, inilah pemahaman yang Bapak Ibu perlu pahami. Ya. Dan kita udah kenalkan keunggulannya, jadi Bapak Ibu bisa menilai ini keunggulan yang sangat dahsyat. Oke, nah kita bandingkan lagi nih, bagaimana kalau kita nabung uang? Nah, kan kita sering juga nabung uang ya di bank atau di celengan, bandingkan dengan menabung dengan cara GCA Bapak Ibu. Nah, ini kita perhatikan baik-baik. Misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan. Apakah itu dari gaji sebagai karyawan, apakah itu dari komisi atau apapun lah. Ini contoh aja ya, 10 juta per bulan. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang penghasilannya lebih dari ini atau ada yang di bawah ini. Oke, ini kita hanya ambil contoh saja. Oke. Nah, dari 10 juta per bulan ini kita berniat menabungkan 15%-nya setiap bulan Bapak Ibu. Yaitu 15% dari 10 juta ini yaitu 1.500.000 per bulan. Nah, kita niat nih tiap bulan kita nabung 1.500.000. Berarti yang kita belanjakan hanya 8.500.000. Nah, satu bulan 1.500.000 berarti dalam setahun 1.500.000 kita kalikan 12, maka terkumpul 18 juta ini dalam waktu setahun. Oke. Nah, tabungan kita. Kalau kita menabung jangka panjang dalam waktu 10 tahun, maka 10 tahun kali 18 juta terkumpullah uang 180 juta Bapak Ibu. Ini tabungan kita 10 tahun ke depan. Oke, lumayan daripada Anda tidak menabung sama sekali. Tapi mari kita bandingkan bagaimana kalau kita nabungnya dengan cara GCA. Nah, kita bandingkan sama-sama berpenghasilan 10 juta, sama-sama menyimpan 1,5 juta per bulan Bapak Ibu.
Tapi GCA ini caranya sebelum uang itu ditabung, kita belikan emas dulu. Jadi uang yang 10 juta ini kita belikan emas. Kalau harga emasnya 1 juta rupiah per gram, maka dapat 10 gram. Setelah emas dibelikan, uang habis dong. Nah, supaya uangnya balik, kita GCA akan kembali Bapak Ibu. Maka kita terima 8,5 juta untuk belanja. Jadi yang tersimpan tetap sama, yaitu 1.500.000. Dari 10 juta itu 1.500.000 tersimpan seperti halnya di atas, tetapi di sini kita bisa punya tabungan emas 10 gram di holding inventory-nya. Jadi kita belanjakan tetap 8,5 juta tiap bulan, yang kita simpan tetap 1,5 tiap bulan, tetapi perbedaannya simpanan kita bukan dalam bentuk uang, tetapi sudah berubah menjadi dalam bentuk emas 10 gram Bapak Ibu. Sementara kalau di atas dalam bentuk uang. Nah, mari kita lihat dahsyatnya kalau nyimpan emas 10 gram setiap bulan. Hanya dengan uang 1,5 tapi emasnya 10 gram. Jauh lebih besar nilai 10 gram. Jadi kalau 1 tahun terkumpul 120 gram. 12 bulan kali 10. 10 tahun terkumpullah 10 kali 120 gram yaitu 1.200 gram. Inilah nilai tabungan Anda dalam bentuk emas yaitu 1.200 gram dalam bentuk holding inventory di GCA. Tapi kalau Anda nyimpan dalam bentuk uang 10 tahun ke depan 180 juta. Mana yang Anda pilih? Punya tabungan emas 1.200 gram atau uang 180 juta? Sama-sama menyisihkan 1,5 juta per bulan. GCA, Pak. GCA. Kenapa GCA? Karena nilai 1.200 gram 10 tahun mendatang, ini kalau kita anggap harga emas nggak naik aja, tetap 1 juta. 1.200 kali 1 juta udah 1,2 miliar Bapak Ibu. Kalau kita rupiahkan. Tapi sementara kalau simpan dalam bentuk uang nilainya hanya 180 juta. Nah, nanti biasanya nilai emas ini akan naik 10 tahun mendatang, sementara nilai rupiah atau nilai mata uang kena inflasi, makin lama nilai beli barangnya semakin kecil. Ya, kalau tadinya 10 tahun yang lalu kita bisa beli emas, bisa beli beras lah kita bilang. Mungkin bisa beli beras 100 kilo. 10 tahun lagi mungkin uang yang sama hanya bisa beli emas 5 kilo doang. Karena nilai rupiah menyusut. Bukan cuma rupiah aja, tapi seluruh mata uang kertas. Tapi nilai emas, nilainya stabil, bahkan bisa cenderung naik Bapak Ibu. Nah, apalagi zaman sekarang, lagi heboh-heboh, lagi krisis dunia, lagi inflasi, ekonomi krisis, maka mata uang semakin jatuh, harga barang semakin naik, harga emas akan naik. Oke. Nah, inilah perbandingan. Pilih mana? Nabung uang atau nabung GCA? Sama-sama nabung lewat GCA atau nabung uang di bank? GCA. GCA. Dapat ya, sudah mulai paham perbedaannya. Kita lihat lagi perbandingannya. Bagaimana kalau beli GAE 10 dengan beli emas cetakan? Beli emas di toko maksudnya. Mari kita lihat. 1 unit GAE 10 ditambah manajemen fee setahun. Maka secara rupiah modal kita kurang lebih 5 juta rupiah. Ini bukan modal tertanam, bukan modal join, tetapi kita beli emas yang mana nanti kalau udah untung kita boleh jual, ambil lagi uangnya dan untungnya Bapak Ibu. Tapi hanya dengan modal 5 juta, Bapak Ibu bisa dapat emas 40 gram. Ya, banyak 40 gram. Ini kalau bukan program GAE, 40 gram ini 40 juta uangnya ini kalau kita beli di toko. Sementara di sistem GAE, Bapak Ibu hanya perlu bayar 5 juta saja Bapak Ibu. Dan selisih harga di marketnya hanya 3% dari market dunia. Artinya kalau 3% pada saat harga emas naik 3% saja, kita udah balik modal Bapak Ibu. Ya, sudah hanya nunggu dikit, nggak perlu menunggu bertahun-tahun lamanya. Itu udah balik modal, bahkan udah untung. Nah, saat harga emas ini naik, keuntungan kita 10 kali lebih banyak karena unit kita ada 10 kali lebih besar. Jadi, nanti saat harga naik, kita jual emasnya, keuntungan kita dapat 10 kali. Permodalan tadi yang dipinjamin boleh kita kembalikan lagi, ya. Kita kembalikan di sini tanpa cicilan. Jadi kita kembalikan modalnya saat emasnya sudah kita jual. Jadi kembalikannya dari keuntungan emas itu, bukan dari kantong kita. Nah, ini perbedaannya. Nah, karena di sini tanpa cicilan, Anda nggak perlu keluar lagi uang dari kantong untuk bayar pinjaman untuk cicil. Dan tidak ada risiko lelang.
Nah, mari kita bandingkan kalau kita beli emas cetakan senilai dengan modal sama-sama 5 juta, beli emas di toko. Kalau kita pergi ke toko bawa 5 juta hanya dapat 5 gram lebih. Kalau sekarang mungkin hanya 5 gram pas ya. Ini waktu PowerPoint saya buat masih harga di bawah 1 juta. Sekarang udah 1 juta lebih harga emas. Ya, hanya dapat 5 gram sekian Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kena selisih 11% Bapak Ibu dari harga market dunia. Jadi beli emas di toko jauh lebih mahal. Sementara di kita hanya selisihnya 3% kalau beli GAE 10. Jadi supaya untung nih, emas yang kita beli itu, kita harus tunggu di market harga naik 11%. Wah, ini kelamaan Bapak Ibu. Bisa 1 tahunan Bapak Ibu menunggu untuk naik 11% per tahun. Ya, sementara kalau kita hanya tunggu naik 3% saja. Ya, kalau beli emas di toko tidak ada bantuan permodalan. Tapi kalau Bapak Ibu belinya lewat bank, minta bantuan permodalan, Bapak Ibu ada beban cicilan dan ada resiko kena lelang. Nah, mana yang Bapak Ibu pilih? Ya, beli GAE unit di sistem kuantum metal GAE 10 atau pergi beli emas di bank lalu simpan dengan cara kuno, cara lama. GAE. Nah, GAE. Kelihatan ini sangat berbeda, sangat menguntungkan, betul ya? Nah, inilah yang membuat kuantum metal itu sangat berbeda, sangat dahsyat Bapak Ibu. Nah, setelah kita pahami produknya, setelah dapat gambaran tentang produk kuantum metal, tentang keunggulannya, mungkin ada hal yang perlu kita pertanyakan. Oke, produk bagus, enak kali kesannya, tapi apakah perusahaan ini aman dan bisa dipercaya? Nah, mungkin itu hal yang perlu kita evaluasi bersama lagi, kita pelajari. Ya, apakah nanti perusahaan ini tidak scam seperti yang kemarin-kemarin? Karena banyak yang sudah trauma, banyak yang khawatir. Jangan-jangan ini nanti hanya jangka pendek perusahaannya hilang dan scam. Nah, mari kita kupas. Seperti apa perusahaan yang Anda percaya, Bapak Ibu? Mungkin saya boleh minta masukan beberapa orang, 2-3 orang memberikan respon. Kira-kira perusahaannya seperti Anda percaya itu seperti apa ya kira-kira? Boleh memberi respon, di unmute aja mic-nya. 2 orang, 3 orang. Biar kita nanti lebih nyambung. Kalau produk kita udah bahas, sekarang perusahaan. Seperti apa kira-kira menurut Bapak Ibu perusahaan yang bisa dipercaya? Ada yang mau merespon? Silakan. Orang Di baru. tulisan itu ada legalitas yang lengkap, ada di tulisan itu. Oke, legalitas harus lengkap. Oke, harus tahu sejarahnya itu. Perusahaan harus jelas siapa ini sejarahnya, betul nggak? Selain legalitas dan sejarahnya, ada lagi mungkin tambahan, karena kadang-kadang legalitas saja nggak cukup untuk dipercaya. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk melihat perusahaan ini layak dipercaya atau tidak. Mungkin ada yang mau tambahkan. Transaksinya terbukti, Pak. Transaksi harus terbukti, betul, luar biasa. Transaksi harus jelas, harus terbukti, harus diawasi oleh lembaga negara, mungkin seperti itu. Terus jamin pemerintah. Ya, ada pertanyaan berangkasnya di mana, nanti tanya jawab kita akan jelaskan tentang berangkas di akhir sesi ini. Sekarang saya minta respon dulu tentang perusahaan yang bisa dipercaya. Oke, saya lanjut dulu. Mungkin kira-kira Bapak Ibu akan menjawab seperti ini. Perusahaan yang bisa dipercaya itu harus punya izin lengkap, kantornya jelas, sudah lebih dari 5 tahun, artinya sudah terbukti perusahaan ini tidak mengibul, tidak tipu-tipu, dan harus diakui oleh lembaga negara, mungkin diawasi oleh lembaga negara dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Mungkin ini adalah poin-poin yang menurut Bapak Ibu layak dipercaya. Oke, mari kita lihat. Seperti apa kuantum metal? Apakah seperti yang ditulis ini atau lebih baik daripada ini? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, perusahaan kuantum metal ini sudah berdiri 10 tahun, Bapak Ibu. Artinya secara histori, secara sejarah, sudah terbukti sampai hari ini semakin kuat. Jadi berpusat di Malaysia kita, Kuantum Metal Sdn Bhd. Ini nomor izinnya, ini websitenya. Kantor pusatnya ada di Penang, dan di Indonesia kita baru berdiri 1 tahun, ya. Nah, kalau di Malaysia udah berdiri dari tahun 2012. Di Indonesia itu hanya kantor cabang, statusnya PMA. Jadi yang namanya kantor cabang tetap berinduk daripada kantor pusat yang sudah 10 tahun.
karena brandnya masih sama dan penanggung jawabnya masih sama. Oke, kalau perusahaan sudah 10 tahun artinya sudah teruji, tapi ini aja tidak cukup. Kita lihat lagi keunggulan lain. Kita adalah distributor resmi perusahaan emas Pertmin Australia, Bapak Ibu. Jadi kita ini distributor dari perusahaan besar. Siapa ini Pertmin? Pertmin itu adalah perusahaan emas milik negara. Nah, kalau kita tahu Indonesia ada Antam, perusahaan emas milik negara juga. Tapi milik negara Indonesia, kalau Pertmin milik negara Australia. Indonesia penambang emas nomor 9 di dunia terbesar. Australia penambang emas nomor 3, kadang-kadang nomor 2 terbesar di dunia. Bergantian dengan Rusia, Bapak. Nah, artinya ini perusahaan besar, dan perusahaan kita Quantum Metal adalah perusahaan yang eksklusif distributor daripada Pertmin. Nah, Bapak Ibu bisa cek websitenya Pertmin, bisa buka. Semua yang kita beritakan hari ini, semua ada bukti faktanya. 100% datanya valid, terbukti, tidak abal-abal. Nanti Bapak Ibu bisa mintakan video penjelasan tentang pembuktian semua yang kita jelaskan ini. Oke, nah kita juga didukung pendanaan oleh Bullion Bank, Bapak Ibu. Jadi Bullion Bank tadi ada videonya, banyak orang Indonesia belum paham apa itu Bullion Bank, nanti boleh YouTube, boleh Google. Tadi di awal kita juga sudah bagikan video sedikit tentang penjelasan Bullion Bank. Jadi semua pendanaan tadi yang untuk GCA, untuk GAE itu kita disupport oleh Bullion Bank dan tidak perlu dicicil, Bapak Ibu. Tidak ada tagihan dan tidak ada risiko lelang. Selanjutnya, bank-bank terbesar di Malaysia khususnya bank syariah, ya, karena cuma bank syariah yang melakukan jual beli emas, seperti Bank Muamalat, Afin Bank, Allianz Bank, ada Al-Rajhi Bank, dan lain-lain, itu beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Sekali lagi, bank saja beli emas sama Quantum Metal. Apakah bank mau berbelanja dengan perusahaan yang tidak jelas, dengan perusahaan abal-abal? Tentu tidak. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Tentu bank itu cek and recheck dulu. Bank ini sebelum transaksi dengan perusahaan, dia harus izin dulu dengan bank sentralnya. Yaitu di Malaysia, Bank Sentral Malaysia, yaitu Bank Negara Indonesia disebutnya. Kalau di Indonesia kita sebut Bank Indonesia. Nah, kalau bank saja berbelanja sama Quantum Metal, kira-kira perusahaan ini bisa dipercaya atau tidak? Itu poinnya. Ya, seluruh bank syariah yang ada di Malaysia. Dan semua transaksi QM, perusahaan kita, itu dicatat di bursa dan diaudit oleh lembaga negara. Nah, bursa apa? Nah, kalau di Malaysia dicatat di Bursa Suk Al-Sila namanya. Ya, ini adalah bursa syariah Malaysia, karena di Malaysia negaranya berdasarkan negara Muslim, maka semuanya lembaganya harus berbentuk syariah, Bapak Ibu. Nah, semua transaksi yang ada di QM ini, termasuk transaksinya orang Indonesia, itu tercatat, Bapak Ibu, tercatat di bursa ini. Nah, tercatat di bursa ini. 100% transaksi kita semua tercatat. Jadi yang transaksi yang di website QM itu mau orang Malaysia, mau orang Indonesia, mau orang Thailand, Filipina, semua tercatat di bursa ini. Kemudian di Indonesia nanti ini lagi diurus, karena kita sedang masa pengurusan ini, nanti semua transaksi orang Indonesia khususnya juga tercatat di Bursa Berjangka Indonesia, yaitu namanya ICDX, Bapak Ibu. ICDX. Nah, jadi tercatat. Selain tercatat, gunanya apa dicatat? Gunanya supaya bisa diaudit oleh lembaga negara, baik lembaga negara yang ada di Indonesia maupun lembaga negara yang ada di Malaysia. Oke, nah mari kita lihat siapa aja lembaga yang mengaudit. Nah, kalau di Malaysia diaudit oleh ISRA Consulting. ISRA Consulting ini adalah anak daripada bagian bank sentralnya Malaysia. Disebut Bank Negara Malaysia. Jadi di Bank Negara Malaysia itu ada subnya, ada bagian yang khusus untuk mengaudit semua transaksi, dan lembaga ini adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat syariah namanya ISRA Consulting. Nah, Quantum Metal sudah mendapatkan sertifikat patuh syariah, dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube televisi siaran tentang pernyataan syariahnya Quantum Metal ya dari ISRA Consulting, diliput oleh televisi. Bapak Ibu bisa buka di websitenya ISRA Consulting, ada sertifikat patuh syariah. Artinya kalau patuh syariah, maka dipastikan 100% transaksi kita ada emas fisiknya. Tidak bisa kurang 99%, nggak bisa. Harus 100%
emas fisiknya ada, dan itu diaudit oleh lembaga negara dan diperiksa. Jadi pertanyaannya, di mana? Nah, tadi ada yang nanyakan, di mana letak emasnya? Nah, Quantum Metal sudah meletakkan stok emasnya di Bring Singapura. Bapak Ibu nanti bisa cek Bring Singapura itu apa, nanti kita jelaskan. Dan Isra Consulting ini mengawasi transaksi kita di QM dan juga mengawasi stok emas kita yang ada di Bring Singapura. Jadi semuanya diaudit. Oke. Nah, kemudian diaudit juga oleh lembaga syariah dunia. Karena QM sedang go internasional. Dan kita juga mendapatkan sertifikat patuh syariah dari AAOIFI. Siapa ini? AAOIFI ini adalah, atau AUFI ini adalah lembaga syariah internasional yang berpusat di Timur Tengah, di Bahrain. Jadi ahli-ahli syariah dunia itu ya kumpulnya di AUFI ini, Bapak Ibu. Orang-orang syariah di Indonesia kalau mau belajar sistem bisnis syariah ya di AUFI ini pusatnya. Nah, AUFI ini juga mengeluarkan sertifikat patuh syariah kepada Quantum Metal karena mereka juga mengaudit semua transaksi dan mengawasi semua transaksi yang ada di Quantum Metal. Baik yang transaksi di Indonesia, baik yang transaksi di Malaysia, di negara manapun seluruh dunia. AUFI ini melakukan audit transaksi. Dan kita juga sudah bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar di dunia, yaitu ICBC Bank. Bapak Ibu bisa cek dokumentasinya nanti di YouTube, ICBC Bank Quantum Metal. Benarkah ada kerjasama? Ada dokumentasinya, Bapak Ibu bisa cek. Kalau bank terbesar di dunia saja percaya kepada Quantum Metal, bekerja sama dengan Quantum Metal, kira-kira perusahaan ini layak dipercaya atau tidak? Nah, ini Ya, Bapak Pak. Ibu berpulang kepada keyakinan Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu yang menilai. Dan kita juga bekerja sama dengan perusahaan BUMN negara Malaysia. Nah, di Malaysia kita berpusat, BUMN Malaysia juga sudah bekerja sama kita. Ya, nggak mungkin perusahaan yang nggak jelas izinnya, perusahaan BUMN-nya mau bekerja sama. Dalam hal ini adalah Pegadaian Malaysia yang bernama Ahranu Tekun. Jadi di Malaysia Pegadaian itu namanya Ahranu Tekun, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia kita sebut Pegadaian. Ini milik BUMN, milik negara juga. Bekerja samanya dalam bentuk apa? Yang pertama, Ahranu Tekun juga beli emas sama Quantum Metal. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahranu Tekun juga bekerja sama mendistribusikan emas cetakan. Apabila kita kepingin ambil emas cetakannya, ingin withdraw fisiknya, maka di Malaysia Ahranu Tekun ini yang mensuplai, yang mengirim ke rumah Anda, atau Anda bisa ambil langsung datang di kantor Ahranu Tekun di semua cabangnya. Di semua cabangnya kita bisa ambil, Bapak Ibu, emas ini kalau kita mau ngambil cetakan fisiknya. Oke, jadi kalau BUMN negara saja bekerja sama, kira-kira perusahaan ini perusahaan benar atau perusahaan tidak benar? Dan sudah 10 tahun, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu silakan nilai, banyak sekali poin. Nah, ini yang pertanyaan tadi. Di mana berangkas emasnya? Berangkas emasnya disimpan di Bring Singapura. Ya, untuk di ASEAN kita simpan di Bring Singapura. Buktinya yang pertama saya harus jelaskan dulu, Bring Singapura ini nanti Bapak Ibu boleh cari detailnya di YouTube, di Google. Ya, Bring Singapura ini sudah 150 tahun, Bapak Ibu. Bukan perusahaan baru kemarin. Yang simpan emas di sini negara. Bukan orang biasa, tapi negara. Ada 110 negara yang nyimpan emas di berangkas Bring, termasuk perusahaan Quantum Metal ini. Ya. Dan buktinya apa? Nah, buktinya kalau Bapak Ibu nanti punya emas 1 kilo aja di GSA. Nah, kalau dulu 10 kilo, sekarang hanya 1 kilo aja simpanan Anda di GSA, Anda dapat laporan ini. Anda mendapatkan laporan emas ini, Bapak Ibu. Jadi Bring memberikan laporan di website Anda berapa stok emas Anda yang tersimpan. Nah, ini dia. Sebagai bukti. Oke. Nah, selain itu DPIM Malaysia juga bekerja sama Quantum Metal. DPIM ini siapa? Kalau kita dengar Kadin, nah mungkin kita sering dengar Kadin, Kamar Dagang. Kalau ini Dewan Perdagangan Islam Malaysia, ini mirip. Juga presidennya dan organisasi induknya di Malaysia bekerja sama Quantum Metal. ACO Gold adalah koperasi terbesar Malaysia yang dikelola oleh Kerajaan Malaysia. Ini adalah koperasi terbesar di ASEAN juga. Ini gabungan koperasi ASEAN. Juga bekerja sama dengan Quantum Metal. Ini Malakat Mall, tadi adalah mall di Malaysia. Bapak Ibu bisa bayar pakai emas yang ada di GSA, mau belanja apa saja di Malakat Mall.
berapapun nilainya, Anda bisa bayar pakai stok emas Anda yang ada di GSA. Kemudian kita sudah masuk bursa KIMEI, ada di Nasdaq, ya. Artinya perusahaan kita sedang OTC list untuk jual saham go public, Bapak Ibu. Kalau perusahaan sudah go public, artinya perusahaan ini sudah pasti jangka panjang karena tidak dikendalikan lagi oleh uangnya oleh para owner, tapi ownernya hanya pegang saham, Bapak Ibu. Oh, dia pengen duit, dia jual sahamnya. Ya, nah seperti ini. Nah, kalau poin ini semua ada di Quantum Metal dan semua dijamin, digaransi semua sesuai fakta, Bapak Ibu nanti bisa minta fakta-faktanya untuk penjelasan dengan video yang ada. Ya, kami akan jelaskan atau pada training-training berikutnya. Semua digaransi sesuai fakta, Bapak Ibu. Nah, kemudian mari kita lihat, selain dari itu, perusahaan ini tidak ada beban sistemnya, Bapak Ibu. Tidak ada beban sistem, karena sistem kita tidak menjanjikan profit 1 rupiah pun. Tidak menjanjikan profit 1% per bulan, 1% per tahun. Tidak ada profit, Bapak Ibu, yang dijanjikan. Profit semua didapat apabila Bapak Ibu dari harga emas naik, barulah kita dapat profit. Ya, kalau harga emas belum naik, belum profit. Perusahaan kita tidak ada beban sistemnya. Jadi tidak ada beban, maka perusahaan bisa berjalan jangka panjang. Keuntungan kita dapat di saat harga emas naik. Nah, semua sistem yang ada beban, seperti bank, walaupun bebannya kecil hanya memberi bunga 1%, 3% per tahun misalnya, tetap itu beban, Bapak Ibu. Terbukti hari ini ada 3 bank terbesar di dunia yang bangkrut karena tidak kuat menahan beban sistem. Konsep Quantum Metal tidak ada beban sama sekali, ya, sehingga sistem ini bisa berjalan long term. Oke, Bapak Ibu, karena kita tidak menjanjikan profit. Oke. Nah, saya break 30 detik ya, karena ini ada yang nelpon sebentar. Tunggu ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit gangguan, ada yang minta tolong pintu dibuka. Oke, kalau tadi kita udah lihat produk unggulannya dahsyat, menguntungkan, banyak orang berminat. Kita udah presentasikan ke Bapak Ibu tentang perusahaannya, siapa Quantum Metal. Nanti fakta-fakta untuk pembuktian yang perusahaan nanti kita udah sediakan videonya supaya tidak terlalu panjang kita cerita hari ini. Bapak Ibu bisa minta video itu, pembuktian itu, cara membuktikannya kepada orang yang mengundang Anda. Jadi perusahaan oke, produk oke, mari kita lihat bukti penghasilannya apabila kita ingin melakukan bisnis. Nah, di sini sebenarnya tidak semua orang bisa mendapatkan potensi sebagai pebisnis ya. Tapi bagi Anda yang serius, Anda harus ikut training, Anda harus ikut ujian nanti, ada sertifikatnya, ya, tidak perlu modal khusus, ya, tapi Anda harus belajar. Nah, saya hanya kasih sedikit contekan penghasilan sebagai bukti orang yang sudah menjalankan ini. Bapak Ibu lihat ini screenshot bukti pada tanggal 18 Februari 2021, seorang member yang memulai 2,5 tahun yang lalu di Malaysia. Dia berawal dengan simpan emas 60 gram di sistem Quantum Metal. Kemudian menjalankan sistem ini dan bisnisnya 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. Ya, pada tanggal 18 Februari 2022. Tabungan emasnya menjadi 23.000 gram. 23 kilo atau 23.000 gram yang tadi hanya 60 gram 1 tahun yang lalu. Dahsyat nggak kira-kira dalam 1 tahun bisa memiliki 23 kilo dari hasil sistem ini? Menurut Bapak Ibu dahsyat nggak? Masak banget, Pak. Nah, ini bukti yang sudah terjadi. Kita bukan menjanjikan, ya kan? Tapi bukti yang sudah terjadi. Dan selanjutnya, bukti penghasilannya. Saat ini, setelah menjalankan sistem ini 2 tahun lebih, penghasilannya per hari mencapai, ini screenshot tanggal 15 Oktober 2022, $71.000. Ini penghasilan 1 hari, Bapak.
Jadi kalau kita rata-ratakan sekarang, penghasilannya per hari adalah 500 juta rupiah sampai 1 miliar per hari, Bapak Ibu. Oke nggak Bapak Ibu? Jalankan bisnis di sini 2,5 tahun atau 3 tahun, sudah terbukti orang bisa berpenghasilan 500 juta per hari. Menurut Bapak Ibu oke atau oke? Luar biasa. Ya, ini bukti, bukan janji akan dapat, tapi sudah ada yang membuktikan dapat dan banyak orang juga yang penghasilannya besar seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita di Indonesia baru memulai. Nah, hari ini Bapak Ibu termasuk orang-orang awal di Indonesia yang ingin ambil kesempatan, silakan ya. Dan ini hasil tabungan emasnya Bapak Ibu. Dia sudah saat ini ada, saat saya screenshot ini ada tersimpan 35.000 gram, 35 kilo di GSA-nya, emas batangannya, 35 kilo dan sudah mencairkan 56 kilo Bapak Ibu, 56.000 gram. Jadi total emasnya ada 100 gram. 56 kilo ini sudah dicairkan dalam bentuk GCA, holding inventory, tapi emasnya masih tersimpan di holding inventory. Udah cair 91%-nya, sudah beli rumah mewah, sudah beli mobil mewah, dan lain-lain. Tapi tabungan emasnya masih ada. Nah, ini dahsyat sistem ini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bisa, nah kita semua tentunya bisa. Tergantung Bapak Ibu, yakin nggak diri Bapak Ibu, merasa layak nggak Bapak Ibu bisa juga punya penghasilan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu yakin, nah silakan Bapak Ibu hubungi orang yang mengajak. Mintakan link untuk daftar gratis. Di sini pendaftaran gratis Bapak Ibu. Perusahaan nggak nyari uang dari Anda untuk sekedar join nggak. Kalau Bapak Ibu belanja ya itu artinya Bapak Ibu beli emas. Nanti jual lagi emasnya, terima lagi keuntungannya. Dan kalau Bapak Ibu benar-benar ingin serius, ikuti training-training selanjutnya. Karena kita ada training rutin, kita akan membimbing Bapak Ibu untuk mendalami materi ini. Hari ini baru untuk perkenalan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan kita tanya jawab. Silakan open mic. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Atau mungkin menjelang kita ada pertanyaan, sebentar saya cek dulu. Ya, sebentar saya cek dulu. Ada yang minta nomor WA, silakan hubungi dulu upline-nya ya. Pastikan Bapak Ibu udah register dulu karena tugas saya hanya menjelaskan. Kemudian legalitas sudah lengkap, owner tahu ya ini tadi apa perusahaan. Nah, berangkasnya di mana saya sudah jelaskan, berangkasnya di Singapura, di Brinks, diawasi, dan di Indonesia nanti berangkas kita ada diletakkan di PT Berangkas anak perusahaan Antam Bapak Ibu. Ya. Nah, ada pertanyaan Pak Baskoro, di Indonesia PT siapa yang sudah bekerja sama? Oke, di Indonesia kita saat ini baru proses perizinan Bapak Ibu. Yang pertama kita udah punya kantor di Plaza Indonesia Tower. Bapak Ibu bisa di Jakarta, bisa datang di kantor kita di jam kerja di lantai 29. Nanti akan ada orang-orang kantor yang bisa melayani Bapak Ibu berdiskusi tanya jawab. Itu yang pertama. Yang kedua kita udah ada izin Kominfo. Saat ini kita sedang proses ke ICDX dan setelah itu akan berlanjut ke Bapepti. Nah, itu. Setelah itu baru kita bisa mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi di Indonesia kita hanya kantor cabang. Jadi semua yang bertanggung jawab adalah kantor pusat karena di Indonesia kita statusnya PMA saja, ya sebagai kantor pemasaran saja. Oke. Nah, jika ada pertanyaan lain silakan Bapak Ibu. Saya Pak Herman. Silakan. Mau tanya, ada juga teman yang ini nanya, apakah KM juga mengeluarkan itu emas berbentuk dinar gitu? Ada, kita ada emas berbentuk dinar. Oh, kalau ada, tolong di-share juga Pak fotonya gitu. Jadi buat kita share ke yang nanya kemarin. Ibu boleh cek di YouTube, di Google Bu. Waktu itu saya juga sudah pernah belikan, saya punya tim 1 dinar. Oh gitu. Nah, saya sudah pernah lihat barangnya, sudah pegang barangnya. Pasti ada. Di Google, di YouTube juga pasti ada itu. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan lain mungkin?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari saya hari ini sudah dulu, karena kita hari ini hanya perkenalan saja, kita bukan training. Karena kalau terlalu banyak materi, nanti malah teman-teman malah bingung. Tapi kalau bisa mungkin ada 1-2 orang dari teman-teman Bapak Ibu yang sudah menjalankan sistem ini, mau berbagi testimoni, silakan. Pak Ramlan barangkali. Aduh, boleh juga Pak Eman, tapi ya saya nggak bisa open video, saya sinyal Pak Herman. Sinyal nggak bagus, Ini Pak. aja bersyukur bisa Pak, ikut. tapi kalau Bapak bisa share screen mungkin silakan Pak. Atau, Enggak. atau hanya cerita, boleh share screen juga? Mungkin cerita barangkali ya. Oke, silakan Singkat Pak. aja lah. Iya. Pak Ramlan duluan, boleh testimoni sedikit. Boleh, mungkin nanti yang lain lah. Ya. Saya kan 6 bulan lah ya. Memang saya mungkin yang baru mungkin belum kenal lah. Saya masih status pekerja lah. Ya. Di Quantum Metal ini 6 bulan. Tapi menurut saya ini memang unik bisnis di Quantum Metal ini, ya. Tidak menjanjikan sesuatu yang seperti yang bisnis lain lah 1%, 2%. Tapi dia bisa memberikan peluang menurut saya yang luar biasa. Jujur saya bilang ini pengalaman saya lah. Saya ikut bisnis di sebelah, bisnis kripto. Kalau tadinya tidak saya tanamkan dulu di Quantum Metal, mungkin ya sebagian uang saya sudah problem Pak Herman, seperti kawan-kawan di sebelah gitu. Oh, yang di investasi sebelah ada problem ya Pak? Ada. Itu saya kasihan juga itu. Malahan ada yang stres, depresi, segala macam lah itu. Kasihan juga itu. Ya. Memang saya pun ada beberapa kawan lah yang di bisnis sebelah saya ajak lah di sini ya kan. Ya. Cuman di sini memang untuk kawan-kawan yang mungkin belum pernah join atau yang sudah join, kuncinya di sini memang harus berpraktek. Ya. Ya kan, harus berpraktek. Disitulah nanti kita akan dapat istilahnya kapan kita mau jual yang profit, itu kan tergantung kita sendiri. Ya kan, saya juga pernah jual yang GAI itu rugi sampai hampir 30 juta lah boleh dibilang. Tapi ya ada yang lainnya profitnya bisa untung, ya kan, dari situ kita belajar gitu. Yang rugi 30 juta itu misalnya, Pak, yang rugi 30 juta itu kan karena memang Bapak sengaja jualnya saat itu rugi karena ingin menguji sistem aja kan, bukan karena perusahaannya bikin rugi kan. Betul Pak Herman, memang saya sengaja. Jadi itu minus itu seperti apa gitu kan. Ya. Mungkin bagi yang lain jangan dicoba lah. Tapi dari situ kalau saya lah ya, kalau GAI itu saya sudah punya patokan untuk saya sendiri 6% lah untuk saya bisa saya jual gitu ya kan. Kalau 3% aja saya nggak mau gitu ya kan. Ya, 6% saya bisa jual. Termasuk yang GCA itu ya kan, yang saran Bapak itu. Ya. Dari GCA itu kita bisa jual juga, nanti kita ambil GAI. Jadi memang menurut saya ini memang potensinya luar biasa lah, saya bilang itu. Ya, saya sendiri manfaatkan itu keuntungan dari dari ikut QM ini. Saya belikan obligasi lah ya kan, dari GCA-nya obligasi surat berharga negara lah. Ya, alhamdulillah sekarang ini yang saya sharekan kemarin kan 0,5 M lah, lumayan lah Pak ini. Jadi saya bolak-balik lah itu kan, belikan ke QM. Jadi menurut saya memang bisa menyelamatkan dana kita gitu. Kadang-kadang saya coba menjelaskan sama teman lah, contoh ya kan. Ya. Sepertinya memang nggak bisa satu kali. Nggak perlu modal di sini, daftarnya kita gratis. Kemudian kita perlu modalnya mulai daripada biaya pengeluaran kita rutin. Saya kasih contoh sama teman itu, kamu 1 bulan berapa sih pakai pulsa lah contoh. Anggap 100.000. 100.000 kan selama ini hilang beli pulsa. Nah, sekarang alihkan aja, saya bilang itu jangan beli pulsa dulu nih, beli emas dulu nih 100.000. 85.000-nya beli pulsa. Betul. Kamu sudah punya tabungan emas senilai 100.000 rupiah. Nah, saya nyontohkan sederhana saja. Ya, yang simpel dulu itu aja lah mungkin. Iya, itu aja lah barangkali sharing-sharing dengan teman di sini Pak Herman. Bolehkah screenshot Bapak di grup tadi ditampilkan Pak?
kan ada saya kasihkan Pak Herman juga, bisa Pak Herman aja bukanya. Oh, saya Aja, Pak tampilkan Herman. ya Pak ya. Ya, boleh. Boleh. Saya tampilkan ya Bapak. Oke, sebentar, mana tadi WhatsApp? WhatsApp mana ya dia ya? Di dealer ya Bapak ya. Ya. Oke, ini buat teman-teman, buat sekedar belajar ya. Ini bukan untuk membanggakan, tapi biar ada bukti bahwa Pak Ramlan ini dia masih punya banyak keuntungan yang belum dijual. Ya, di sini 100.750 dolar, artinya ini berapa unit ya Pak ya? Satu unit 250, 175. 6. Ada 7 itu. Ini 7 Ada unit. 4, ada 7. Ah. Itu 25. Modalnya 1.750, beli di tanggal 1 bulan 9 ini Pak ya. Ya. Di tanggal 9 bulan 1, sorry. Mm-mm. 2 bulan yang lalu. Ini udah profit, net cash out. Sudah kalau mau dijual dapat segini, ditambah pengembalian manajemen fee. Jadi dari 1.750 nilai tabungannya, nilai emasnya sudah 2.297 dan Pak Ramlan belum mau jual karena masih ada keyakinan untuk naik lagi ya Pak ya. Kemudian paket ini juga 7 unit sudah jadi 2.274 juga. Jadi untungnya udah lumayan. Ini kalau saya lihat sudah ada untung 30% kayaknya ini Pak ya. Ya, 30%, rata-rata 30% itu. Ini ada juga yang di sudah atas untung 30%. 30% kurang lebih. Nah, ini juga ada 30% dari 4 unit Bapak Ibu. Nah, ini dahsyat ya, karena hanya dalam waktu bulan Januari saja sampai sekarang Maret baru 3 bulan, untungnya ada 30% Bapak Ibu. Nah, dan pastinya tanpa resiko uang hangus, tanpa resiko cicilan, dan tanpa resiko kena lelang Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita tunjukkan bukti-bukti. Oke, Pak Ramlan, terima kasih atas testimoninya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin ada satu lagi teman yang lain ingin melakukan testimoni, silakan. Kalau bertanya, bolehkah Pak Herman? Silakan bertanya juga, silakan. Satu yang buat saya agak penasaran, kalau dalam Islam itu kita beli emas ada satu aturan. Ini masalah fikih ya. Bahwasanya kalau beli emas itu harus di majelis akad. Maksudnya di situ fisik dengan nilai tunainya langsung ditransaksikan. Oke. Mohon informasinya Pak Herman. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Seringkali teman-teman kita bingung ya. Ini ada fisik nggak nih yang saya belanja? Nah, ini yang tadi saya bilang, saya kembali sedikit ke PowerPoint, saya share screen lagi. Oke. Yang pertama, dipastikan harus ada fisik terlebih dahulu, baru bisa terjadi jual beli. Nah, hanya bedanya fisik ini diletakkan di berangkas yang namanya Brinks, Bapak Ibu. Jadi ini kita harus paham dulu, ada fisik, pasti ada fisik. Ya, sama juga dengan sistem yang ada di Indonesia nanti. Ya. Pasti ada fisik juga. Kalau di Indonesia diletakkan di PT Brankas. Jadi sesuai dengan aturan yang ada di Bapepti, Bapak Ibu, saya buka dulu Bapepti, kita pahami dulu. Seperti apa wujud perizinannya dan siaran persnya. Siaran pers Bapepti. Harus ada fisik. Kalau nggak ada fisik, tidak boleh terjadi transaksi. Ya, dan tidak mungkin akan ada sertifikat dari lembaga syariah dunia. Nah, ini tadi kita cerita nih, perusahaan ini ada fisik di mana? Ada di Brink. Jadi kita belanja itu langsung ada akad. Nah, akadnya langsung ada sertifikat. Ya, bentar. Tadi kita bicara beli emas. Tadi yang Pak Ramlan punya juga. Sebentar. Iya, mungkin tambahan dari saya Pak Herman tadi kalau ada kekurangan bahwa kadang-kadang begini, yang member ini mungkin dia jarang mencetak, itu kan ada 4 dokumen kalau kita bertransaksi di Quantum Metal itu. Iya. Jadi di situ ada sertifikat, di situ ada dokumen untuk kita jaminan, ada 4 dokumen di situ. Jadi bukan seperti yang
bisnis emas yang lain hanya melalui kayak grafik saja kan gitu. Itu jelas. Jadi anggota kita kadang-kadang jarang dia mengeprint daripada dokumen itu, Pak Herman. Ini saya tampilkan, ini dokumen yang dimaksud oleh Pak Ramlan barusan. Teman-teman bisa open di website, ini dokumennya. Ini bisa di-download semuanya Bapak Ibu. Akadnya berdasarkan syariahnya, semua ada, silakan dibaca. Ya. Kemudian kita boleh print ini sertifikat. Nah, sebagai bukti, dan ini dipertanggungjawabkan, ini diaudit Bapak Ibu, bahwa di sini saya jelaskan dulu, beli GAS 10 2 unit, 1 unit harga 250, maka ini down payment kita 500, kita udah bayar 500 dan kita dikasih bantuan modal 4.500. Tambah manajemen fee dapat 88 gram. Artinya emas fisiknya ada, udah dibelikan ke kita. Tapi kita sekaligus dapat bantuan modal. Ya, dapat bantuan pinjaman tanpa cicilan. Tapi emasnya ada, emasnya itu di bring. Nah, kenapa di brings? Nah, ini yang mau kita bahas dulu. Sekarang ini, kebanyakan teman-teman kita belum paham. Sistem perdagangan emas dunia itu tidak sama dengan beli emas di toko. Itu masih cara dulu ya. Ratusan tahun yang lalu juga sudah begitu beli emas di toko. Sekarang sistem perdagangan emas dunia itu seperti ATM bersama Bapak Ibu. Emasnya harus ada dulu. Kalau ATM bersama, uangnya harus ada dulu. Tapi kita bisa pindah-pindah saldo saja. Nah, misalnya emas itu sekarang bisa ditransfer Bapak Ibu, seperti halnya kita transfer uang lewat M-Banking. Nah, saat Bapak Ibu mentransfer uang lewat M-Banking, itu nggak perlu pegang uangnya. Saya mau transfer uang ke Pak Ramlan atau ke Pak Iwan tadi. Saya nggak perlu pegang uangnya, saya tinggal ketik di handphone saya sekarang, uangnya pindah. Tapi uang fisik, uang sungguhannya harus ada nggak? Pasti harus ada, baru saya bisa pindahkan, saya baru bisa transfer. Kalau uang saya nggak ada, saya nggak bisa transfer ke Pak Iwan atau ke Pak Ramlan. Nah, setelah Pak Iwan terima transferan saya, Pak Iwan bisa ambil uang benerannya di ATM atau di bank, atau biarkan saja di situ. Nah, sama emas tuh juga begitu sekarang Bapak Ibu. Bring itu adalah tempat meletakkan fisikal emasnya. Tapi saat saya beli, saat sebuah negara beli ke emas Indonesia, Indonesia pun meletakkan emas di Bring Bapak Ibu. Ada 110 negara. Jadi emas Freeport itu diletakkan di Singapura Bring dan di Australia. Karena Indonesia belum punya bank emas. Jadi numpang dulu emasnya di sana supaya bisa diperdagangkan. Nah, nanti kalau ada negara lain yang beli, saldonya aja yang dipindah. Uang pembeli masuk ke bullion banknya Indonesia yang ada di Singapura. Emasnya Indonesia yang ada di Bring berpindah saldonya ke pembeli. Nah, itu seperti ATM. Pertanyaannya, emasnya ada nggak tuh? Ada. 100% ada emasnya. Cuman bedanya di sini kita nggak letakkan di dalam rumah kita. Kita letakkan di sebuah brankas internasional yang memang sudah diakui dunia dan berasuransi. Ya, bukan brankas milik perusahaan Quantum Metal, tapi itu brankas dunia yang diakui oleh dunia Bapak Ibu. Bring Singapura itu. Nambahkan Pak Herman. Silakan. Maksudnya ini mungkin si penanya tadi, ya ini untuk menegaskannya ya. Kalau saya sendiri sudah maksud apa yang dimaksud dengan Pak Herman ataupun presenter yang lain. Ya. Tapi mungkin maksud penanya begini, itu sesuai dengan syariah enggak kalau enggak ada emasnya kita lihat gitu. Maksudnya mau dia itu kan emasnya ini emas, ini duit gitu. Jadi kelihatan emasnya langsung kita pegang gitu. Nah, maksudnya untuk fikih kontemporer sekarang ini itu memenuhi enggak gitu untuk quantum mental ini gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, pertanyaannya dulu, ada emasnya enggak? Bukan berarti bisakah saya pegang emasnya? Ya, itu beda. Maksud daripada ayat tersebut, emas itu harus ada. Walaupun nggak kita pegang, tapi emas itu harus ada. Yang kita pegang sekarang adalah sertifikatnya, suratnya. Emasnya harus ada, pasti ada. Saya hanya pastikan dulu emasnya ada.
Makanya lembaga syariah dunia sudah mengeluarkan sertifikat. Itu udah ahlinya syariah, Pak. Jadi jangan saya yang menjawab ini sesuai nggak nih dengan syariah. Nah, saya nggak ahli syariah. Tapi saya percaya kalau ahli syariah dunia, ahli syariah di Isra Consulting, sudah menyatakan ini patuh syariah, yang mana saya ilmu syariah saya 0, tapi ahli syariah dunia, yang menurut saya memang udah pakarnya, ada diakui dunia, udah menyatakan ini patuh syariah, nggak mungkin mereka mengeluarkan sertifikat ini patuh syariah kalau ini meragukan tidak sesuai akad. Itu jawabannya. Cuman tadi saya coba menjelaskan supaya Bapak Ibu tahu benar nggak ini ada emasnya. Emasnya pasti benar adanya. Hanya saja kalau Bapak Ibu pengen ambil, Bapak Ibu nanti harus withdraw fisik. Dikirim ke alamat kita. Karena ini sistem perdagangan dunia. Nggak bisa langsung ambil karena jaraknya. Nah, kantor kita di Jakarta, kita misalnya ada di Medan. Nah, itu kan butuh atau pengiriman, butuh proses pengajuan pengambilan. Tapi bisa diambil, bisa karena emas fisiknya ada. Di-terminate dulu, di-withdraw dulu fisiknya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Jadi bukan, ya ini kan pemahaman syariat ini kadang-kadang bisa berbeda-beda ya. Pemahaman syariat, oh beli emas harus pegang langsung emasnya. Enggak seperti itu juga. Emasnya harus ada. Ya kan? Nah, hanya pemahaman kita mungkin bisa berbeda-beda. Karena kita nggak ahli, ya kita belajar, kita ikuti pada yang ahlinya saja. Makanya perlu ada sertifikasi daripada lembaga syariah dunia. Dan di Indonesia nanti kita pun sudah sedang mengurus, tapi kita nggak boleh melangkahi Bapepti, nanti DSN, Dewan Syariah MUI juga akan mengeluarkan sertifikat ini. Setelah tentunya kita dapatkan Bapepti, karena kita nggak boleh langgar dulu. Yang lain dulu keluar, tapi Bapepti-nya belum tuh nggak boleh. Bapepti dulu, baru setelah itu DSN-nya akan mengeluarkan. Tapi perusahaan kita sudah memperkenalkan konsep kita ke pihak DSN MUI dalam hal ini. Dan pada prinsipnya ini sah. Nah, nanti setelah pihak DSN mengajukan sertifikat ini syariah, nah Bapak Ibu lebih pas bertanya pada pihak DSN-nya daripada ke saya kalau masalah syariah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lihat siaran televisi dari pihak Isra Consulting sebagai ahli syariah yang dipercaya oleh negara Malaysia, dipercaya oleh negara, bukan oleh perusahaan atau perorangan, tapi dipercaya oleh negara, Isra Consulting itu, ada siaran televisinya mewawancarai kenapa ini dinyatakan syariah. Oke, demikian mungkin yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan lain mungkin? Mau tanya kalau beli GSA atau GCA pas harga naik atau turun ya. Nah tentunya yang menguntungkan tuh di saat harga turun. Tetapi kita harus paham dulu kalau bicara GCA, ini berbeda dengan bicara GAE. GCA itu adalah menyelamatkan uang hangus. Nah, itu konsepnya. Uang yang tadinya kita belanja, uangnya hangus, nggak menjadi tabungan emas. Kita beli bayar listrik, setiap bulan tuh hangus uang. Kita nggak akan kembali kalau kita nggak beli GCA, Bapak Ibu. Tapi kalau kita beli GCA, ada tabungan emasnya. Yang kita simpan hanya 15%, tapi ada tabungan emas 100%. Jadi kalau kita bicara GSA, yang di GCA-kan, nah bicara GSA yang di GCA-kan, itu nggak penting harga naik, harga turun, pokoknya sebelum belanja beli aja. Sebelum belanja beli aja. Jadi makin lama emas tuh makin banyak, mau turun mau naik, intinya sebelum belanja beli. Sehingga tabungan emas makin lama semakin banyak, Bapak Ibu. Tapi kalau GAE, baru kita pedoman harga turun, baru beli, harga naik kita jual. Tapi kalau GCA nggak usah pedoman harga naik turun karena tujuannya adalah menyelamatkan uang hangus. Itu tujuannya. Kalau Bapak Ibu nggak beli GCA ya langsung Bapak Ibu bayar listrik ya uang itu hangus semua. Daripada hangus mendingan ditabung dalam bentuk emas GCA. Nggak peduli harga naik harga turun.
Jadi konsisten saja. Setiap ada belanja tabung beli emas GCA kan. Tabung beli emas GCA. Tanpa kita sadari 1-2 tahun nanti udah jadi 1 kilo atau 2 kilo juga Bapak Ibu. Karena belanja kita itu tanpa kita sadari kan rutin ya. Tiap bulan bayar listrik, beli pulsa, uang dapur, rutin ada belanja. Nah, belanja itu daripada hangus hilang begitu saja, GCA kan, beli emas GCA kan. Itu jawabannya. Apakah beli GCA harus tunggu harga emas naik turun? Jawabannya tidak. Tapi kalau GAE, iya. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Semoga terjawab. Ya, ada Bu Sri, silakan. Saya mau tanya nih Pak Iman. Ya, Ibu Sri. Apa tuh bagaimana caranya kalau dari GCA kita ubah menjadi GAE. Oke. Terus Ibu udah kapan punya GCA ya? waktunya? Hah? Ibu udah punya GCA ya? Belum. Oh, belum. Cuman bayangan itu gimana kapan gitu ya? Oke. Apa Tentunya kita setelah bisa untung ya. Ini saya kasih contoh ya. ya. Bentar, saya login dulu di salah satu akun. Ini akun istri. Nah, semua GCA itu akan tersimpan di holding inventory ini. Nah, ini adalah riwayat. Nah, ini semua adalah riwayat transaksi holding inventory saya nih. Dari akun ini. Nah, sudah ada kenaikan nilai $411. Nah, total keseluruhannya. Tetapi rincian daripada transaksi ini semuanya ada Bapak Ibu. Jadi yang transaksi yang mana nih? Misalnya kita contoh yang udah untung nih $41 ini. Nah, saya boleh lihat rinciannya di sini. Oke. Nah, kalau saya hari ini mau jual, ini saya terima uang $90 hari ini. Nah, ini ada laporan di sini. Jadi semua ada laporannya. Ada kenaikan nilai $41 dari semenjak saya beli. Tapi kalau hari ini saya mau cairkan, saya mau jual, saya dapat $90,4. Ini net cash out-nya. Ini uang yang udah saya terima waktu di awal, di convert. Oke. Nah, ini nilai emas saya sekarang. Nah, jadi kalau saya jual ini, saya kembalikan uang yang sudah di convert ini, maka masih bersisa $90 untuk saya terima bersih. Jadi utang pinjaman yang ini udah lunas nih. Karena dipotong langsung dari nilai penjualan. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita lihat. Kita balik lagi, kita back. Nah, ini tadi yang akun 41 ini, di sini ada menu action, tinggal terminate Bapak Ibu. Tinggal terminate di ini. Nah, kita di sini langsung dinyatakan nih di harga sekian, di convert di harga 490. Kita tinggal confirm nih, ini hanya bisa terminate di hari kerja ya, hari Senin sampai Jumat. Karena hari Sabtu Minggu memang market emas tidak ada. Tapi Senin sampai Jumatnya ada menu confirmnya, kita bisa confirm untuk terminate dan dapatlah uang yang tadi ditulis net cash out tadi. Nah, ini caranya sesimpel itu, hanya klik termination saja. Maka yang $90 ini akan masuk langsung ke GSA kita, dan setelah itu kita cairkan dalam rupiah ke rekening kita. Sesimpel itu. Pak Ramlan tadi udah sering Masuk itu ke cairkan. GSA ya Pak ya. Ya. Setelah internet langsung masuk ke GSA. Ya, masuk ke GSA dulu, habis itu kita bisa rupiahkan ke rekening. Kalau mau beli GAE lagi bisa lagi dari hari kerja ya Pak. Uang itu belikan GAE lagi. GAE lagi 10. Ya. Kalau kita nggak butuh uangnya, kita jangan simpan dalam bentuk uang. Tapi kita simpan dalam bentuk aset, karena uang nilainya menyusut, aset emas nilainya bertumbuh ya. Oke, ada pertanyaan lain? Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Sri ya. Pak Irman, Ya, Bu. kira-kira misalnya kita kan ke GCA dulu nih, ya kan? Mau belanja-belanja kita kan ke beli GCA. Ya. Terus kita kan
kembaliannya 85%. Betul. Nah, kira-kira tuh berapa lama waktunya lah yang biasa Pak Herman lakukan dari GCA kita itu kita bisa jual lagi emas kita tuh, maksudnya bisa apa, bisa menebus dari harga 85% itu. Kita kan harus mengembalikan 85% itu kan dengan Ya, bunga-bunganya, dengan tapi waktu kita jual baru kita kembalikan tanpa ada tagihan. ya maksudnya waktunya itu, waktunya Berapa sebulan, lama? 2 bulan kah? Berapa Atau- lama itu tergantung market, Ibu. Saya tidak bisa memastikan berapa bulan, berapa hari, karena market ini bergerak beda-beda. Ini seperti layar screen saya udah kelihatan. Ini pergerakan harga market ya. Kita lihat dari sini ke sini. Nah, ini kita lihat ya pertumbuhannya. Ini udah 21% Bapak Ibu. Dari kapan sampai kapan? Dari 3 November 2022 kalau kita beli di sini, terus sekarang 20 Maret ya. Itu udah naik 21%. Sementara waktu kita beli emas, kita hanya kena selisih 7%. Artinya udah untung dong. Nah, sudah untung apabila naiknya udah di atas 7% itu udah untung, Ibu. Itu udah boleh jual kalau kita butuh uang. Tapi kalau saya pribadi, saya akan simpan kalau saya nggak butuh uang, bisa dalam bentuk saya biarkan dalam bentuk GCA di holding, atau saya ganti bentuk menjadi GAI. Nah, kalau jadi bentuk jadi GAI itu lebih untung, sama-sama bentuk emas, tapi saya bisa bermain beli jual. Harga udah tinggi saya jual dulu, harga turun saya beli balik, harga tinggi saya jual lagi, harga turun saya beli balik. Jadi keuntungan saya bisa berkali-kali karena saya beli jual. Seperti itu. Berarti kita beli dengan MQ, jual juga dengan MQ. Oh ya, KM ya. KM akan lepaskan itu di market dunia semua transaksi kita itu. Berarti harus pandai ngitung ya kita nih Pak ya. Nah, kita nggak perlu ngitung karena di sistem kita udah dihitungkan. Oh, langsung terlihat gitu. Terlihat ini keuntungan berapa, nilai berapa yang akan kita terima. Oh, langsung masuk sistem dia ya. Ya, di sistem ini akan diinfokan. Ini udah untung $41. Nah, akan kelihatan ini. Kalau minus dia merah, kalau untung dia hitam. Nah, atau contoh tadi GAE saya contoh, akun saya yang GAE nih, entar akun kakak saya. Saya yang GCA Pak, GCA. Yang barusan tadi saya buka itu GCA. Nah, ini GAE. GCA. Udah saya 500, Oh. sekarang udah 1139. Berarti udah untung dong. Iya, kalau Nah, GAI sih, GAI udah paham dah saya, yang Nah. GCA nih belum paham. Nah, GCA saya balik ke GCA. GCA. Ya, GCA maksudnya, lihatnya di menu holding inventory ini, Bu. Ini menunya, holding inventory. Oke. Ini menu holding inventory. Kita klik, maka akan muncullah riwayat ini nih. Semua riwayat GCA kita nih. Nah, karena kan beda-beda hari kita beli, semua tercatat nih. Tentu di harga yang beda-beda. Nah, di sini udah diberitahu nih berapa gainnya. Atau kalau harga turun berapa lossnya. Nih. Nah, kita udah tahu nih, kita nggak perlu capek-capek ngitung. Nih udah untung $35, nih udah untung $25, nih udah untung $32. Nah, gitu lah, Bu. Jadi nggak perlu kita jago ngitung. iya, tinggal udah hitung, tinggal kan? buka HP aja ya Pak ya. Iya, Tinggal buka action HP, ya Pak. tinggal klik. Tinggal action. Ya, Oh, nah ini iya, ada iya, iya. rinciannya nih. Tanggal berapa Ibu beli ya? Ada berapa gram emasnya tersimpan? Harga sekarang berapa? Dulu waktu beli nilai berapa? Harga nilai sekarang berapa? Nah ini, waktu beli dulu 539. Sekarang udah 593. Berarti kan udah lebih gede, udah profit dong. Uang yang udah dikonvert udah kita terima 490. Nah, ini nanti baru ditagih kalau kita jual emas ini. Selama kita nggak jual, kita nggak ditagih sama sekali. Makanya enak di sini nggak ada beban. Nggak ada beban ya. Iya, nggak ada beban cicilan. Tapi kalau kita ke bank, Cicilan ya, Pak. wajib cicil.
Kira-kira tuh kalau udah 3 bulan tuh Pak, misalnya ke GCA ya, kira-kira 3 bulan tuh kembali enggak 85% tuh, bisa enggak kita Pak? Kita nggak bisa patok berapa lama Bu, karena tergantung harga emas itu. Kadang harga emasnya lambat naik, kadang-kadang dia turun dulu, kadang-kadang dia cepat naiknya. Nah, itu nggak bisa diperkirakan. Tidak ada janji sekian bulan, itu nggak bisa. Karena semua bergantung pada market emas. Nah, Ibu lihat sejarah, 100 tahun yang lalu harga emas itu naik apa turun? Iya sih, beda Nah, lah dengan sekarang. pedomannya hanya itu. Jadi kita nggak bisa pastikan bulannya, berapa hari, berapa bulan, kita nggak boleh pastikan itu, karena itu semua tergantung market. Seperti Naik itu. turunnya emas nih tergantung ekonomi atau tergantung pergolakan politik ya Pak? Tergantung supply and demand. Hukum permintaan. Banyak yang beli harga naik, sedikit yang banyak yang jual harga turun. Nah, supply and demand ini tergantung pada ekonomi, tergantung politik negara, terjadi perang itu juga mempengaruhi, terjadi krisis ekonomi sekarang itu juga Pengaruh. mempengaruhi, dan terjadinya inflasi pastinya. Itu pasti mempengaruhi. Sekarang harga emas turun atau naik Pak? Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kalau lihat dari sini tentunya naik. Oh naik ya? Nah, ini grafiknya kita bisa lihat. Kalau lihat dari sini cukup jauh naiknya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari setahun yang lalu, nah setahun yang lalu pernah harga tertinggi itu di sini nih. Ya, nah, ini saya hapus dulu. Kenapa baru tahu sekarang saya nih Pak? Nggak apa-apa, belum ada istilah terlambat Bu. Masih bisa. Oke. Nah, ini kalau setahun yang lalu sempat 2060 ya per try on-nya. Sekarang baru 1988. Dan kemungkinan ini ya, kemungkinan dia akan kembali ke harga ini nih. Baru dia koreksi lagi. Seperti itu. Dia akan naik dulu ke sini, baru nanti koreksi lagi, baru naik lebih jauh lagi Bapak Ibu. Karena krisis ekonomi saat ini cukup parah. Di zaman COVID dulu juga sudah parah. Harga emas naik drastis juga di zaman COVID. Tapi sekarang menurut para ahli lebih parah. Kenapa? Di COVID itu tidak ada bank yang bangkrut. Pada zaman COVID 2 tahun kemarin itu nggak ada bank yang bangkrut. Tapi sekarang sudah 3 bank yang bangkrut, bank besar di dunia. Artinya kondisi sekarang tuh lebih bahaya. Kondisi ekonomi lebih parah kondisi sekarang. Maka para ahli, ini prediksi para ahli harga itu bisa melebihi dari harga tertinggi setahun sebelumnya. Oke. Dari saya itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tanya lagi Pak. Belum Pak. Jadi kalau sekarang ini kita mau transaksi, mau ikut gabung, itu berarti kita tuh ikut yang internasional itu kah, bukan Indonesia? Semua transaksi kita itu lewat international system, Bu. Indonesia itu hanya kantor pemasarannya aja, kantor cabang pemasarannya aja. Oh cabang. Ya. Untuk memperkenalkan sistem ini kepada dunia, khususnya Indonesia. Semua transaksi kita di websitenya QM tercatat di dunia. Oh langsung yang di apa? Kantor pusatnya gitu ya? Ya, semua transaksi itu di pusat. Pembayaran pun, tempat jual beli semua di pusat. Indonesia nih Pak, kan ada Menteri Investasi itu, kan? Ya. Nah, itu ada pengaruhnya enggak Pak? Ya, pengaruh sih sebenarnya dibilang ada, mungkin ada, dibilang tidak. Karena gini, Menteri Investasi mendatangkan orang yang mau masukkan modal ke Indonesia. Sementara di QM ini dia bukan investasi, dia adalah perusahaan yang jual beli emas. Kita nggak nitip uang di perusahaan ini. Kita beli emasnya, dan kapan saja kita mau jual, dia akan beli balik emas kita. Karena dia letakkan di market dunia. Jadi kita bukan investasi taruh uang di sini, enggak. Tapi kita beli emas, saat harga emas naik, kita untung, kita jual, dan perusahaan akan bantu kita jualkan emas itu ke market dunia. Untuk sistem, untuk ya? sistem Pak, sistem apa? Sistem
internetnya di Indonesia nih, Mhm. apa sudah kuat gitu? Oh, website kita itu di audit dulu ketahanannya, Bu. Itu sudah lolos, sudah dinyatakan sistem ini udah layak, sudah istilahnya tidak bisa dirampok orang secara hacker ya. Karena Benar. semua pencairan itu harus sesuai dengan data KTP, Ibu. Jadi makanya pada saat kita register, kita wajib daftar sesuai KTP yang ada. Kemudian nomor rekening itu harus nomor rekening yang sama dengan KTP. Jadi kalau ada orang misalnya dapat password Ibu, dapat PIN-nya Ibu, dia nggak bisa cairkan ke banknya dia hanya bisa cairkan ke bank Ibu lagi. Nggak bisa dibawa lari. Itu udah dikunci. Nah, kalau masnya dia sistemnya transfer, dia harus pakai PIN-nya Ibu dulu, dan itu bisa dilacak kemana nanti rekening siapa kalau dia jual. Itu ketahuan. Makanya penjualan emas itu kalau mau ambil uang wajib ke rekening yang sama dengan KTP saat kita daftar. Itu salah satu cara untuk mengamankan transaksi kita. Dan ini sudah sesuai dengan aturan legalitas di Indonesia. Oke lah Pak, terima kasih jawabannya. Terima kasih Bu Sri. Bu Sri di kota mana ya? Kalbar. Kalbar, oke. Jadi Bu Sri, kalau belum GAE silakan beli GAE dulu. Kalau belum beli GCA, sebaiknya GCA rutin. Setiap ada pengeluaran GCA dulu. Ya itulah maunya. Ya. Insya Allah Pak, menyusul. Kalau ada yang belum paham, kita ada bimbingan training setiap hari Jumat. Dan untuk hari Minggu dan hari Selasa, ya kita akan bantu untuk perkenalkan kepada teman-teman yang lain. Jadi presentasi ringkas dulu supaya orang paham garis besarnya dulu. Nanti kalau ingin pendalamannya ada video pendalaman atau kita bisa dalami saat kita training. Ya, masukkan saya Pak ya. Ya, nanti Ibu akan dapat linknya dari grup ya. Kalau Oke, Ibu terima kasih. belum masukkan dalam grup, minta kepada orang yang memperkenalkan untuk masukkan Ibu dalam grup. Yang perkenalkan Ibu Sri siapa ya? Nggak tahu, lupa saya siapa aja namanya tuh. Saya kan ngelik-klik dari Klik dari WA ya. di grup aja dari WA. Nah, itu lupa saya Pak. Nanti dari grup WA itu Ibu bisa scroll ke atas, kelihatan tuh siapa yang masukkan. Iya Pak, terima kasih. Bisa Ibu minta diskusi lagi sama yang ngajak. Oke, udah jam 10 kurang, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Nanti ada recordnya, yang telat masuk bisa pelajari recordnya, nanti kita bagikan. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman pencerahannya hari ini. Terima kasih. Pak Herman. Ya. Sukses semua ya. Oke. Amin. Cepat-cepat beli GAE Bu. Tapi beli jawab turun. GS aja dulu. Ya, salam kenal saya di Padang. Oke, salam Padang. Kami di Kalbar. Ya, saya buat. Oke. Sampai ketemu di Zoom berikutnya ya Pak Herman semua. Ya, sampai ketemu.